panas. Males gue sama pandemi jadi nggak bisa ngapain deh. Serius gue males banget. Special release nih ya. Dan ini pre-order kolaborasi kita. Ngobrol lebih jauh lagi Mas, tapi kita sambil jalan aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi bersama kita, Dali Arya. Rajendra dan Akeo from Banda Indung. Yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga nemenin teman-teman semua yang ada di Wall of Feds 2022. Yang diselenggarakan tanggal 4 sampai 6 Maret di Mr. Rossman Experience Bandung. Nah, untuk acara ini juga merupakan salah satu acara hasil kerjasama Darahku Biru dan juga Team Up sebagai bentuk support terhadap industri kreatif lokal. Nah, jadi buat pengunjung yang baru datang di hari kedua ini, di sini tuh ada 4 kegiatan ya. Ada eksibisi, ada musik, dan edukasi dan juga market. Ya, Nah, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, yang pastinya kita bakal terima kasih juga buat Mr. Rossman yang sudah memberikan tempatnya. Dan juga akan ada giveaway, dan bagi yang mendapatkan giveaway-nya wajib untuk redeem dan tag IG di Mr. Rossman. Dan juga ada beberapa highlight menu baru, minuman dan makanan signature dari Mr. Rossman. Nah, acara ini juga disupport langsung oleh Blibli. Nah, jangan lupa belanja produk-produk brand lokal keren-keren nih yang ada di WOF ini melalui Betul. Blibli. Nah, tiket pun bisa dibeli di blibli.com. Nah, belanja apapun kepuasan adalah yang utama. Dari itu belanja pasti puas, pasti di Blibli. Nah, sebelum itu juga kita shout out juga terhadap supporting partners kita, yaitu ada Astra Honda Motors, Tencel, dan juga Bells Whiskey. Bener banget. Ini udah sore-sore hujan di Bandung Betul. kali ya. Ini kayaknya kita enaknya ngobrol-ngobrol. Yes. Bareng sama pelaku industri kreatif di Kota Bandung. Hari ini udah ada Kang Hamzah dan juga Kang Hen dari NBDN Denim dan juga PMP Denim. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman, silakan. Nah, ini udah kita udah barengan sama Kang Hamzah dan juga Kang Hen dari NBDN dan juga PMP Denim. Dan kita bakal ngobrol panjang lebar nih. Topiknya seputar business continuity, creativity, potensial, dan sebagainya. Tapi yang pasti hal yang pertama pengen gua tanyain ke akang-akang adalah PMP dan juga NBDN ini udah lebih hampir 9-10 tahun lebih lah ya gitu. Ada di industri dan gimana sih cara bertahannya dalam industri denim ini yang hampir 10 tahun lebih gitu. Mungkin Lu lebih lama dulu, ntar gue. Boleh. Boleh Dia dari lebih lama ini. dulu. Ya, yang paling lama dulu ya. Boleh. PMP berapa tahun ya? 2009. 2009 berarti 12, 13? Ya 12 tahunan ya. Apa? Gimana cara bertahan Gimana bisa, caranya? bisa sampai selama itu tuh? Tuh. Ya fokus aja sih, tetap lu lakuin daily, apapun yang kondisinya kayak gimana pun ya lu jalanin aja terus. Mau gak mau kalau lu fokus ya bakal jalan terus ya si brandnya. Gue sih itu aja simpelnya. Oke, ya. Nah kalau misalnya Kang Hamzah? Kalau gue sih kan masuk di second wave ya. 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 Bilang ini generasi Pertama? gue nih. Heeh, Gue masuk di tahun ke-6. heeh. Gue masuk di tahun ke-6. Kenapa bisa sustain ya bertahan selama itu. Konsisten sih menurut gue. Konsisten. Harus konsisten. Hmm. Gimana pun kondisinya tuh harus konsisten dan si brand harus dibikin tetap eksis. Oke. Kalau misalnya dibilang Gua gitu. berarti sekarang udah lumayan settle ya kalau misal ngomongin industri denim sendiri di Indonesia ataupun di Bandung. Udah sempat naik, udah sempat turun. Mungkin sekarang kayaknya lagi mau naik lagi mungkin ya. Nah, ada
ada nggak sih rahasia yang ngebikin usaha kalian tetap bisa sustain gitu? Lu dulu deh. Gue sih bakal jawab tetap di konsisten ya. Iya. Terus si brand tuh harus punya unique selling point menurut gue. Hmm, Nah gue punya Sasiko Patch. Oke. Oke. Mungkin di situ ya kenapa Yang gue bikin bisa unik. bertahan. Heeh. Kayaknya gitu kalau gue. Hmm. Nah, Jadi gue mau ditaruh di market gimana pun, apapun gue masih agak kelihatan gitu. oke. Oke. Nah, Ya selain itu ya tetap harus konsisten pak. hmm. Iya, Mau iya. kondisinya lagi naik turun gitu ya lu harus tetap on the track aja. Oke. Gitu kalau dari Oke. gua. Nah, Ya gue setuju banget sih masalah konsistensi. Maksudnya kayak kemarin 2020 juga hancur banget, terus gue kayak lihat banyak teman-teman gue yang penting setir lah ngerjain apa gitu. Hah? Kalau misalkan kita emang passionnya ke sini ya mau sampai hancur apapun marketnya ya ini anak kita, ini nggak mungkin gue tinggalin. Nah begitu. Nah, apakah si idealisme itu bisa buat bertahan gitu si bisnis ini? Idealis harus tetap dijaga pak. Oke. Tapi harus realistis. nah itu Harus tetap realistis. Ya itu gimana? Gue bisa dibilang sebelum pandemi tuh si NBDN tuh hampir jarang diskon banget. Ya. oke. Gue nggak pernah nyobain untuk diskon atau gue masuk di angka kembarnya si Oren. Ya. Tapi gue kayaknya harus mulai adaptasi deh ya Kang ya. Iya. Gue harus coba kenal nih. Jadi Ikut gua masuk, dengan itu ya? Ikut ke sana. Gue harus tahu seenggaknya jadi nggak gelap banget. Dan itu ketika masuk juga malah ngebantu bisnisnya jadi lebih atau Ada membantu. ada yang membantu? Ada membantu. Tapi tetap event offline ini yang membantu sih harusnya. Oke, di event Wall of Feds 2022 ini ya. Yang gitu. orang bisa lihat langsung gitu kan secara langsung gitu ya. Kalau dari Kang Nehen gimana? Idealisme. Idealisme. Penting gak sih? Oh ya penting, cuman Penting ya. cuman ya jangan terlalu idealis banget juga lah, maksudnya ya gimana ya. Kalau gue sih di PMP tuh pengennya bikin si brand ini tuh semes mungkin, tapi ya masih tetap keren gitu. Gue pengennya ya jualan aja, cuman ya nggak norak, tetap keren. Kerennya kan dijagain sama idealisnya gue kan. Iya. Cuman kalau misalkan gue idealis banget ya desainnya ntar terlalu aneh lah, atau misalkan harganya terlalu mahal ya nggak jalan juga, nggak selling juga. Oke. Nah, ada kan mungkin beberapa brand yang dia lebih megang konsep untuk ngejaga tetap keren ini adalah limitasinya gitu dari suatu produk gitu. Nah, kalau misalnya Kang Hen kan tadi pengennya semes mungkin tapi sekeren mungkin juga gitu. Nah, itu lumayan, apakah ada yang harus dikorbanin kah? Kalau limited edition berarti? Iya, limited edition atau mungkin Itu pun sebenarnya vary gitu ya antara satu brand sama brand yang lain gitu. Kayak mungkin menurut gua 100 pieces tuh udah mass gitu. Oke. Sedangkan untuk misalkan brand yang udah jauh lebih gede ya 100 pieces tuh ya limited banget gitu. Iya. Mereka balik lagi maksudnya itu kayaknya vary banget sih antara masing-masing brand. Berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah tadi kan kita udah dengar soal konsistensi lah ya, dalam berkarya gitu kan. Terus sementara dalam konsistensi sendiri tuh butuh sebuah research dan development. Itu kan menjadi salah satu elemen untuk mendukung si konsistensi itu kan. Kalau misalnya dari NBDN dan PMP gitu, seberapa penting sih R&D dalam perjalanan NBDN dan PMP sampai 10 tahun lebih ini? Wah R&D mah penting banget pak. Ya. Gua tuh nemu Sasiko Patch pertama tuh di forum. Dulu tuh waktu awal-awal bikin tuh gue nggak tahu mau dibawa kemana nih karakternya. Ganti-ganti identitas sampai akhirnya waktu itu lagi ngetren si Sasiko tuh. Gue kepikiran buat tempel di belakang, itu kan R&D ya? Iya, betul. Iya. Terus dulu masukin forum tuh. Rilisan artikel gue masukin forum, wah kena maki abis. Apaan nih aneh gitu. Jadi menurut gue R&D tuh harus selama brand lu jalan ya R&D harus terus lu jalanin. Itu sangat penting banget sih R&D di situ. Sengulik itunya gue dulu. Ya oke. Sampai nggak diterima atau Sampai nggak diterima gitu ya? Nah, maksudnya aneh, oke. orang lihat Iya, aneh. iya. Karena di 2012 tuh umumnya kulit.
Kulit. Ya. Masih kulit atau Masih enggak kulit. paper patch. Iya, Yap. paper yang tipis-tipis gitu ya. Gue lihat L House lagi rame tuh jaket-jaket si Iya. Sashiko-nya. Oh, House Oke. dulu. Tapi dia jadi jaket kan. Jadi jaket, oke. Gua coba idein untuk dipasang jadi patch gitu Di aja patch. sih, sesederhana itu sebenarnya. Iya, iya. Dan apa akhirnya sampai kayak yang memilih untuk walaupun udah nggak diterima nih sama market, apalagi waktu itu di forumnya komunitas lagi ya. Iya, dan aku biru lah biasa. Iya gitu. Ini komunitas denim kan lumayan gede dan juga apa ya bisa dibilang militan juga terhadap produk-produk dan juga tren-trennya gitu. Iya. Nah itu sampai akhirnya kayak ya udah oke gitu kita jadiin aja ini nggak apa-apa. Itu waktu sih. Waktu. Dan konsisten ya gue dari mulai hari itu ya diterusin sampai orang nerima. Oke. Dan orang terbiasa. Terbiasa pada Iya, akhirnya betul. gitu. Malahan itu jadi unique value-nya sendiri ya. Iya. Jadinya punya itu sih sebenarnya. Uniknya itu. Oke. Gue juga setuju sih masalah Iya. R&D ya. R&D Emang ya nyawanya dari brandnya. Hmm. Kayak sekarang juga si PMP gitu. Kalau kita tuh kayak udah agak bosen sama kayak traditional 5 pocket jeans gitu. Nah, Ya. Terus 2000 berapa ya? Pas kita anniversary ke-10 gitu kayak gue kepikiran ya udah deh kita bikin jeans 10 pocket Nah, oke. untuk in conjunction with 10 anniversary PMP gitu. Mhm. Iya. Ya which is itu kan nggak umum dilakukan, mungkin kayak pada saat itu Evisu doang mungkin yang pernah ngelakuin itu. Tapi placing pocketnya pun berbeda. Oke. Terus habis itu kita coba lebih generaikin si 10 pocket menjadi 7 pocket. Mhm. Yang which is itu juga bakal kita bikin jadi signature jeans kita sih. Oh, oke. Ya. Ah. Ya mungkin sekarang kayak di mata anak-anak denim itu ya sama kayak pas dulu NBDN ngeluarin Sashiko jeans masih belum diterima. Masih belum diterima. Ya, cuman harapan gue sih justru ya ini akan menjadi satu signature jeans yang unik dari PMP gitu. Oh, oke. Yang nantinya juga ada di beberapa artikel ataupun produk-produk kedepannya gitu ya? Mungkin kalau misalkan bisa gue sum up kayak PMP sama NBDN, gue sama Hamzah mungkin kayak ya udah yang kita yakinin ini bakal bagus, ya kita tetap jalanin kayak. Nah, ya kan? jalanin, betul, jalanin Kayak aja. kita nggak peduli sama market. Iya. Market misalkan bisa nerima kita, ya syukur, kalau enggak juga ya lu belum nyampe aja. Iya. Berarti emang yang bisa dibilang kayak market yang ngikutin dari brandnya ya? Pada Gitu. akhirnya seperti itu. Ya. Walaupun itu sebenarnya kayak melawan teori banget gak sih? Gitu. Idealis. Iya, idealis. Harusnya kan kita yang ngikutin ya. Gitu, brandnya yang mengikutin market dan karena ada pasarnya gitu. Tapi bisa. kalau PMP sama NBDN mah udah punya nama sendiri udah beda lah. Dari Dari another level lah. Gitu. Levelnya Dari kita SMA, dari kita SMP SD, kan. SMP. Iya, iya maksudnya SMP Iya. kita ngelihat PMP SD. terlalu high gitu kan. Ini personal nih, bentar ya. Gue ke PMP nih. Benar. Gue ke Mas Enhen nih ya, mau nanya ke Mas Enhen. Gue kenal PMP itu kan 2010-2011. Jadi pas masih SD ke SMP lah ya. Iya betul. Oh masih kecil. Waktu Pak Sama mas. Gua juga. Iya seumuran semua. Tapi udah tahu PMP. Udah tahu PMP. Keren. Udah tau Gaul, PMP. ya, gaul. Keluarga gue Di bawah Reksa. Abang lu siapa? keluarga gue culture soalnya. Terus ke PMP itu di bawah Reksa kan. Ya. Terus datang ke sana sama nyokap gitu kan. Ma beli dong ini jeans lagi rame nih kan soalnya lagi naik gitu. Apaan nih jeans harganya segini gitu kan. Ya. Dia kan harganya masih Benar. lumayan tinggi lah ya. Apalagi Tinggi. buat, Bukan lumayan tinggi, emang tinggi banget. Bagi anak SD. Enggak, soalnya kan waktu itu gue masih kaya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Waktu itu masih ada duitnya. Sekarang udah enggak. Ya beli. Terus, nah yang gue bingung sampai sekarang adalah gimana cara ngeyakinin orang tua kalau jeans yang harga segitu tuh sangat sepadan untuk dibeli gitu. Ya, Lebih tepatnya ke kalangan boomers kali ya. Iya, kalangan boomers, kalangan iya, boomers. gitu. Yang gak ngerti tren dan lainnya gitu. Justru dulu gue kalau misalkan event gitu kan banyak ngelayanin customer bawa sama orang tuanya gitu. Iya. Justru itu kayaknya enak banget lagi jualannya, lebih gampang aja. Kadang ngeborong ya kalau lagi. Biasa sama keluarga gitu ngeborong. Yang bayar. ntar. Sekalian sama kaosnya enggak? Gitu nanya. Iya. Mungkin nyokap gue yang pelit kayak. Iya. Pelit kayak. Karena nyokap lu udah tahu nih
keuangan keluarga udah menurun. Udah menurun tuh. Dek, nanti lagi aja pas kamu udah SMP. Iya. Gue juga termasuk yang pertama kali beli PMP itu waktu itu mampunya cuma beli kaosnya doang. Kaosnya doang untuk SMA awal tuh. SMP kan, wah ini SMP kan masih banyak distro-distro ya maksudnya. Yang terjangkau lah buat anak-anak SMP gitu ya. Jadi nyobain beli PMP, oh ternyata awet sampai sekarang gitu. Cuman badan gue aja yang gedein gitu jadi. Iya dong, iya dong itu SMP. Nah kalau gue cuman bisa masuk ke distronya aja. Ini ya, tempat jahitnya ya? Iya, tempat jahitnya. Iya. Jadi kan kalau bisa jahit di sini gitu ya? Kalau misalnya di bulan Ramadan tuh kan udah mulai rame tuh. Oh iya itu, rame tuh. Ngantri itu. Gua ikut di situ, ngantri. Yang warna kuning, pinknya ada artikel itu kan 2017 kalau nggak salah gitu. Halo, saya Aryan dari NBDN Dedem Supply. Sekarang gue lagi ada di booth Wall of Fates 2022, lagi di Bandung, di Roseman. Today kita ada special release nih ya. Dan ini pre-order kolaborasi kita dengan First Jeans yang asli Bandung juga. Ada produknya, ada Corkot dan juga ada Carpenter Jeans ya. Ini terbuat dari gabungan bahan dari waffle yang punya dan juga ada Dobby juga ya. Detailnya di sini. Terus ada artsy-artsinya juga di sini dan ini limited per artikel cuma 60 pieces, dijual di kita dan juga dijual di First. Buat kalian yang pengen bisa kontak langsung di Instagram kita karena semuanya limited dan ready nanti semuanya di akhir Maret ini. Oke, thank you semuanya. Bye. Ini semakin kesini semakin miskin kayaknya. Iya. Untung aja bisa ngobrol langsung sama PMP gitu. Nah, lu kasih ini voucher diskon. Apa voucher diskon nih buat bertiga nih? Nggak, cerita gue yang lebih sedih soalnya. Kenapa? Cerita gue lebih sedih kayaknya. Kayaknya lu tiap podcast mending begitu deh. Lu jual Itu cerita sedih lu. USP. Jual cerita sedih. Ini baru pertama kita loh. Nah, ini sepanjang itu pasti banyak lah ya ngomongin R&D, kita balik lagi ke R&D gitu. Ada yang gagal, ada yang berhasil dan lain sebagainya. Cuman pada akhirnya ketika kita menentukan suatu produk yang baru itu adalah lebih memilih untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut atau memilih untuk membuat produk baru. Jadinya jadi kayak inovasi yang baru gitu loh. Dua-duanya sih ya. Dua-duanya. Itu pasti dijalanin. Dua-duanya pasti dijalanin gitu. Oke. Cuman kadang nanti yang kalau kita udah dapat mikir nih bagus, ternyata di market juga nggak kurang nendang, nah mungkin nanti itu ada diskusi lagi di belakang. Ini gimana nih? Apa warna kah ya? Apa cutting atau ada bahan dan lain sebagainya. Banyak faktornya. Tapi biasa kalau misalnya kalau gue kan amat sangat awam lah di dunia denim gitu, Kang. Tapi kalau misal ngomongin di industri denim sendiri sebenarnya market ataupun komunitas denimnya tuh kuat banget menentukan dari produknya nggak sih? Gimana? Iya kalian tuh bikin barang ataupun produknya tuh yang bisa dibilang diterima dari marketnya ataupun komunitasnya gitu. Apalagi komunitas denim kan kuat banget ya gitu. Gitu. Itu kayak gue ngikutin lagi trennya heavyweight ya gue bikin heavyweight ya Pak ya. Nanti lightweight, gue ikutin lightweight. Jadi itu nanti gimana komunitasnya kan? Oke. Kebaca kok trennya. Enggak kayak per season gitu ngeluarinnya. Kalau gue enggak. Kayaknya PMP kalau nggak salah per season ya kan? Gue per season, cuman per season lebih ke collection yang bukan jeansnya. Oh, oke. Tergantung sama itu ya, musim ya kalau nggak salah. Jadi kan PMP kan istilahnya udah kepecah, ada 2 sub brand sekarang. Pot Meets Pop yang lebih menswear streetwear-nya. PMP Denim yang lebih denim wear-nya. Ya. Kalau yang denim wear itu yang PMP Denim ya udah emang keluar terus aja jeansnya. Kalau yang Pot Meets Pop itu kita ada seasonal collection. Jadi dibedain ya sebenarnya ya. Cara inovasinya gimana biar terus berkembang gitu? Nah mungkin inovasi sih kalau kita lebih banyaknya sekarang ke yang Pot Meets Pop. Karena ya itu kayak kita tuh udah agak bosan bikin jeans biasa, jadi kayak lebih ngulik ke outerwear, lebih ngulik ke bikin kemeja gitu-gitu, lebih kayak jaket-jaketan kan siluetnya lebih banyak, material yang bisa dipakai kayak lebih bisa macem-macem. Kita R&D-nya lebih banyak ke sana sih. Kalau Kang Hamzah?
Kalau gue sih lagi pengen banyakin collab sih, biar banyakin Collabs. warna artikel ya. Oh, Ini oke. kayak banyak banget, gue sama First Gen mau collabs. Oh, oke. Itu kapan sama gue? Itu kolebannya apa nih? Ngaco nih, gue bikin papan skateboard. Gak nyambung gak tuh? Iya. Iya kan? Iya, ya Nyambungnya papan ke Pierce, skateboard. tapi Kan kan? itu dari Pierce-nya. Iya. Oke. Gue bikin carpenter pants, gue Oke. bikin jaketnya juga ada banyak lah. Oke. Kayak gue pengen sama ada Revolt Industry dari Surabaya. 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 Kayaknya gue pengen banyakin collab lah biar ada warna baru, kalau gue sih gitu. Oke, berarti tahun-tahun inilah ya. Karena kalau gue nguliknya udah mentok. Jadi kayak, anjir ngapain lagi ya? dia keluar nih, cuman gue belum berani. Iya. Gue belum berani. Ya maksudnya lu bikin yang apa? Yang di luar pocket jeans gitu kan. Oh, iya. Nah, gue belum berani. Karena gue pernah bikin kargo, gagal. Tidak berhasil di gue, Pak. Terus kaos-kaosnya PMP juga banyak warnanya kan kalau gue lihat. Iya, sampai ada sekarang kuning lah, pink Iya. gitu ya. Ya mungkin itu juga nggak banyak brand yang berani ngelakuin itu sih. Work jacket lah yang warna hijau Iya, lah, iya. warna merah lah. Jadi gitu kita ya. kayak pengen bikin siluet-siluet yang proper gitu. Cuman ditabrakin sama materialnya yang nggak tradisional gitu. Oke. Ya, ini kan PMP kan udah ada streetwear sekarang ya Kang ya. Gue juga ngomong ke nyokap gue, ini PMP udah ngeluarin produk baru gitu kan, bukan jeans doang gitu. Wah, masih usaha loh. Biar makin sedih. Motornya 2. Wah, vouchernya 50% nih, gimana nih. Terus masih segini juga harganya katanya. Masih kayak gitu. Masih Padahal kayak udah 10 tahun udah 10 Iya. tahun. Tanpa sepengetahuan Rajen, ibunya datang ke sini buat ngobrol langsung sama Mas Enen. Ya. Kita simak keluarganya Rajen, ini fitinya. Nggak ada ya? Nggak ada fitinya juga? Gak ada. Harian emaknya. Iya, keseharian emaknya. Gitu. Mas Hamzah dan Mas Henhen nih, ini kan jeans tuh kan termasuk industri yang spesifik ya. Misalnya dalam artian industri kreatif, masuk Niche ke fashion, iya masuk ke fashion, masuk ke jeans gitu kan. Apakah di masa depan regenerasi baik sumber daya manusia atau ide itu akan sulit atau akan semakin mudah? Menurut Kang Hamzah dan Kang Henhen. Menurut gue informasinya semakin mudah, tapi eksekusinya bakal agak sulit. Kenapa? Oke, kenapa? Ya mungkin karena kebanyakan informasi. Oh, Kalau dulu kan oke. majalah ya. Iya. Kita harus beli Oh, iya. majalah, dilihat. Sekarang kan semua masuk. Jadi tambah banyak aja pikirannya gitu. Majalah yang dari luar negeri mungkin ya yang di Kalau dulu mah susah banget. Hmm. Sekarang kan semua tinggal scroll TikTok dan sebagainya, Instagram, selesai. lengkap gitu. ya. Gitu sih menurut gue. Tapi ya intinya jeans nggak akan mati sih. Gak ada matinya, Pak. Iya, gak akan mati. Kayak Iya. slang ya. Kayak slang, kayak Betul. slang. Ada matinya. Nah kalau misalnya kalau ngomongin jeans sebenarnya itu tren atau bukan ya? Karena kan kalau misalnya kayak fashion Kalau lain lagi misalnya. naik tren, kalau lagi nggak tren ya kita nih yang tetap true-nya. pakai sampai Terus-terusan ntar naik gitu ya. masih ada di sini lagi. Iya. Dulu lagi begini. Iya. Iya sih. Heeh. Sekarang lagi naik mungkin kargo mungkin ya kalau sekarang gitu ya. Kargo atau apa? Fetish gitu ya kalau nggak salah. Ya bisa dia sih. Banyak sih gue. Double knee. Oke. Streetwear. Nah, tapi kalau misal ngomongin secara itu tadi kan informasi. Kalau misal secara regenerasi nih, baik itu orang-orangnya yang ada di industrinya nih, pemain-pemain baru di denim nih, sebagai suhu-suhu dan juga pelopor gegeduk Ini gitu. kan kelihatan udah ada dari PMP ada NBD. Dari Nah. gua nih ngelos, Pak. Nah, yang dari ke bawahnya nih gimana Iya. nih? Agak jauh. Iya, agak jauh. Nah, iya. Itu kira-kira apa nih yang ngebikin ini agak jauh? Apakah emang kayak si transfer knowledge-nya kah? Atau mungkin Atau malah mungkin generasi kita terlalu dimanjakan dengan PMP dan NBDN, makanya nggak ada yang memulai lagi gitu kan. Udah kejawab sama dia. Saya sebagai owner. Ya, tanpa sepengetahuan kalian, ini adalah owner di balik dua ini. Ya. Bridgingnya bagus ya. iya. Dari Kang Henhen ke gue nyampe. Iya. Di forum ya Kang ya? Iya. Kalau misalnya sekarang masih di forum, Enggak, sekarang udah gak tahu kemana. Di Discord paling. Discord. Oh ya di Discord. Dulu tuh Kaskus ya berarti. Ya, denim heads gitu kalau nggak salah. Ya. Udah kebanyakan mungkin sekarang brandnya. Ya mungkin banyak pilihan juga. Banyak pilihan brand denim maksudnya atau Ya informasi itu tadi kebanyakan sekarang ya. Iya. Mungkin kalau zaman gua dulu mah kan bikin brand ya udah gua temen denim, bokap gua punya konveksi gua bikin. Bikin langsung. Kalau zaman sekarang kan lebih anak-anak zaman sekarang kan kayak nyari dulu problemnya apa nih,
gue bikin denim brand ini solution untuk apa gitu. Banyak mikirnya gitu ya? Ya mungkin udah kebanyakan denim brand juga sehingga gue nggak tahu ya, mungkin mereka nggak menemukan problem atas itu sehingga mereka nggak lakuin solutionnya. Oke. Nah tapi kalau secara ide dalam artian inovasi, ada nggak sih kalau menurut kalian gitu di brand-brand yang baru gitu terus kalian nemuin kayak unik nih, seru juga ya kalau diginiin, Gue bagus ngeliat ya. NBDN unik. Ada. Gue ngeliat NBDN unik sih. NBDN, kalau misalnya yang angkatan baru banget nih gitu. Karena kan Gue dari cuma sambil mikir ya. Iya. Nanti Oh iya, boleh. Ngomong lu, kita ngomong. Iya, karena dari PMP ke NBDN kan lumayan dekat gitu. dekat. Iya, dekat. Gitu. Cuman kalau misalnya dari NBDN ke bawahnya kan jauh nih gitu. Ada nggak sih yang kayak yang baru rilis atau lagi hype gitu dari brand-brand yang baru? Belum nemu. Oh belum. Jadi nemu. kan NBDN tuh kan nggak jauh dari PMP kan ya, lahirnya gitu kan. Masih belum kepikiran kan? Ini kita Kita coba ngulur ya. Kita Gitu ya maksudnya siapa? Iya. Jadi saya yang bingung. Jadi kita yang bingung. Gue gak tahu siapa coba. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Sahabat-sahabat Denim Head, ada yang mau nanya? Gak ada. Gak ada, gak tahu sih. Gue belum bisa jawab gue. Belum nemu Udah ya? jawab, gue udah jawab ya. Oh iya. Ya. Aman, Mas. Aman. Gue belum bisa jawab. Kalau misalnya dari PMP itu adalah NBDN yang unik. Tapi kalau menurut NBDN? Gue terakhir tuh 2 tahun yang terakhir pernah lihat itu Blue Mosey. Oke, yang dari Malang ya? Blue Mosey apa Surabaya atau Malang gitu. Iya, Cuman gue gak tahu lagi update-nya. Sempet agak, oke nih gitu. Cuman gue gak ngikutin lagi. Naiknya 2020 kayaknya Kang. Kalau nggak Si salah, dia ya? saya pernah lihat di Instagram juga sih kayak belum masa itu. Vintage gitu kan ya. Oh, oke. Itu ya kalau misalnya bisa dibilang apa ya? Euforia denim sendiri di Indonesia kan sekarang udah mulai naik lagi nih dengan adanya event-event offline kayak gini, terus juga di forum dan lain sebagainya udah mulai ramai lagi gitu. Dari sini kita makin banyak lah brand-brand yang baru muncul dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ngebikin brand-brand lama ini kegeser atau enggak sih? Kalau gue sih percaya makin gede sih industrinya ya gue juga makin keangkat juga gitu. Iya, Maksudnya betul. kan BMP bisa dikatakan pionir nih. Ya, Ya semakin besar si industri denim lokal ini ya gue mah udah di atas gitu, bakal tetap keangkat aja. Oke. Ini dia udah buka jalan duluan, udah. Iya. Yang lain ngikutin jadinya Iya. gitu. dari saya SD loh gitu kan. Iya, saya SD sih nggak bisa beli PMP. Iya, jangan Oh, Udah dong. dimention lagi. Iya, tapi waktu 2009-2010 itu PMP ada nggak sih brand lain juga yang bikin denim? Yang seangkatan gitu? 2010-2011 tuh zamannya latah banget denim. Jadi gue ingat tuh zaman dulu tuh banyak banget distro Ya, tuh yang belakangnya sosok denim-deniman. Kick denim. Iya misalkan kayak gitu. Jadi misalkan dia brandnya apa, terus ntar dia entah rebranding menjadi apa denim lah, atau Iya, misalkan bener. bikin sub brandnya apa denim. Itu tuh sempat banget latah kayak gitu, gue inget sih. Oh, Cuman ya, Ada yang denim-denim juga belakangnya tuh. apa tuh? Sempat rame. Apa? Pura-pura nggak tahu. Oke. Iya, nggak di sini. Nggak di sini, nggak di Yang sini. sampai ada mobil Rubiconnya ya kalau nggak salah ya? Jangan di sini. Bukan ya? udah. Bukan ya? Apa Kijang Innova gitu waktu itu ya? Enggak ya? Bukan ya? Kemarin gue masuk ke sini kok nggak ada boothnya gitu. Udah. Udah nggak ada boothnya. Iya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya karena bisa dibilang pionir juga gitu PMP ini dari 2009. Kalau kita ngomongin secara mass productionnya gitu kan, kalau misalnya di dunia kita tahu Levi's, mungkin denimnya Levi's ada yang bisa ada di mana-mana gitu. Kalau ngomongin potensi di Indonesia sendiri, bisa nggak sih sebesar itu dan seluas itu gitu? harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Ya dan jangan ngelihatnya jangan di Indonesia doang. Ya. Maksudnya ya kita harus jadi champion di Indonesia, tapi gimana pun kita harus bisa sebanding sama brand luar ya, nembus pasar global juga. PMP udah tembus pasar global juga gak sih? Udah. 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 Dua-duanya udah. Di berapa negara nih? Gue 6 negara sekarang. 6 negara sekarang. Kalau NBDN? 3, berarti gue Thailand, Eropa, Belanda, Jepang 3. Oh, 3. Kalau pameran.
Oh, oke ya. Nah kalau misalnya pameran gitu sering ngikutin terus nggak sih yang di luar negeri? Gue pernah 2 kali di US. Oke. Kalau gue mungkin yang cukup konsisten gue kayaknya di situ. Gue hampir sebelum pandemi setahun bisa 3 kali. Setahun kalau sebelum pandemi? Kemana aja? Di Thailand, ke Belanda, Jepang tiap setahun sekali gitu aja. Oh, oke gitu. Nah ketika pandemi ada nih, ada nggak sih yang ngebikin kalian jadi nemuin sesuatu yang baru gitu? Apalagi kan kita selama pandemi ini benar-benar dikekang. Dan ini aja Wall of Fate baru pertama kali lagi setelah sebelumnya online gitu kan. Gitu. Nah, ada nggak sih nemuin ide-ide baru atau mungkin langkah-langkah baru buat ke depannya? Males gue sama pandemi jadi nggak bisa ngapain. Serius gue males banget. Mau ke Jepang nggak jadi. Maksudnya gue bisa lebih mikirnya lebih dalam kalau lagi pandemi itu. Tapi eksekusinya susah. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi ke pending nggak atau jadi malah nggak jadi? Gue secara flow produksi ngaco sih selama pandemi. Apalagi tahun pertama. Yang biasanya per 3 bulan, bisa jadi per 6 bulan. Kayak gue ngabisin stok dulu. Jadi gue selama pandemi itu ngabisin stok di gudang aja. Jarang banget gue rilis artikel baru. Semales itunya gitu. Oke. Sebegitunya. Sesulit itu. Secara se-industri juga segitu kah? PMP juga ngalamin yang sama? Gue sih berantakan banget sih pandemi. Sistem kerja lah, pekerja lah segala macam. Cuman kalau misalkan lo nanya sesuatu apa yang gue dapet pas pandemi, mungkin gue cerita dikit yang kocak. Mungkin gue kan sempat collab sama Cicencong tuh kemarin. Itu bagus tuh. Licensing tuh. Itu tuh harusnya mereka tuh 50 anniversary-nya di 2020. Cuman karena pandemi, jadi mereka ke pending di 2021. Yang which is collection gue rilis di 2021. Jadi hikmahnya gue bisa ngeklaim collection gue PMP Cik Cencong 50 anniversary di tahun itu. Ya itu sih gue hoki dapat itu sih. Selain itu sih bangkar. Hampir semuanya ya yang kita tanyain. Iya. Ya iyalah gitu. Iya. Sorry. Gue tuh pengen ini jadi titik balik bangkitnya gitu. Harus dong. Kayaknya sih. Iya kayaknya. Harusnya. Harus dong. Lebaran sekarang turning point. Harus jadi turning point gitu. Semoga nanti di masa depan tuh tukang permak lepis jadi permak PMP atau permak NBDN ya. Permak PMP gitu kan. Mendunia gitu. Betul. Pakai sepeda. Betul. Jangan naon eta NPDN bukan lepis lagi. Bukan lepis lagi. Gitu. Nah, itu sih kalau misalnya kita ngobrolin secara produksian massal dan juga potensi dan kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar juga nih gitu. Mungkin ini terakhir sebelum kita tutup. Sebenarnya ini pribadi gue aja sih nanya ke para suhu di sini gitu. Sedikit fun fact atau mungkin juga banyak teman-teman semua yang nonton ini banyak yang nggak tahu gitu. Kalau misalnya di saku jeans itu ada yang kecil. Nah itu tuh sebenarnya apa sih? Dan tahu nggak sih itu sejarahnya kayak gimana? Yang di saku jeans. Pocket. Yang di saku jeans tuh ada saku lagi. Ada saku lagi yang kecil. Ini koin pocket. Nah ya itu sejarahnya gimana tuh Kak? Gue pernah denger ada yang buat naro kayak yang tambang emas untuk naro emasnya yang kecil itu. Iya pernah. Ada yang cerita juga Zippo dulu ya. Ada yang naro koin juga ada bener. Jadi sebenarnya itu fungsional, bukan gaya-gayaan. Pasti ada fungsinya. Kalau dulu orang dulu bikin pasti ada fungsinya ya. Yang awalnya celana jeans itu buat tambang ya biasanya dulu yang Levi's buat ya kan. Jadi pasti ada fungsinya. Ya. Di si ten pocket gue bikin koin pocketnya 2 kiri kanan. Kiri kanan. Kenapa? Ya, biar Zippo-nya ada 2. Oh Zippo ya. Satu koin, satu receh, satu. Gue pernah bikin koin pocket juga di belakang kok. Oh. Kenapa di belakang? Ya itu makanya gue dapat mikir. Oh. Gimana lagi ini ya? Ini detail apa lagi? Dia di mana lagi? Jadi nggak apa ini buat naruh koin bisa, buat naruh Zippo bisa, jangan naruh saham aja di situ gitu. Akan muat soalnya. Akan muat. Surat berharga itu. Surat berharga. Oke kalau kayak gitu terima kasih banyak
Kang Hamzah, Kang Hen yang udah ngobrol-ngobrol. Oh, kita ada bingkisan ya, ada seserahan. Oh, ada seserahan. Dari Blibli ini. Boleh. Ya, ke Kang Hen dan juga Kang Hamzah. Ada lagi? Ada lagi? Itu 2, kayaknya itu 2 Mas. Udah, boleh. Oke. Boleh ini buat Mas Hamzah. Nah, oke. Terima kasih Kang Hamzah, Kang Henen udah mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di Wall of Fates 2022. Tapi sebelum itu, kita juga pengen terima kasih banyak kepada semua support yang ngebantu acara ini juga. Ada Mr. Rosman dan juga Blibli. Dan jangan lupa beli produk-produk brand lokal keren dari Wall of Fates melalui Blibli. Dan juga beli tiketnya di blibli.com. Belanja apapun kepuasan adalah hal yang utama. Dari itu belanja pasti puas, pasti di Blibli. Nah, nikmati juga beragam kebutuhan lifestyle original. Gratis ongkir dan cicilan 0% hanya di Blibli. Dapatin juga cashback spesial Wall of Fates 2022 hingga Rp100.000. Dan sekarang ayo download Blibli. Nah, shout out juga buat supporting partners kita, ada Astra Honda Motors, Tencel dan juga Bell Whiskey yang udah nemenin acara kita. Kita bakal ketemu lagi di besok hari terakhir tanggal 6 Maret 2022. So mungkin Dalinya pamit. Akeo pamit. Dajen pamit. Dan juga Kang Hen, Kang Hamzah pamit. See you. Halo semuanya, balik lagi di Bada Indung. Nah, kali ini gue bersama Mas Panca. Kita lagi ada di mana nih, Mas? Kita lagi ada di Bandung. Di Bandung? Kita lagi ada di Wall of Fates yang ke-13 dan sekarang Wall of Fates-nya udah offline lagi. Oke. Gitu. Karena sebelumnya online ya? Iya, sebelumnya 2020, 2021 kita kan online semua. Oke. Sekarang kita offline lagi, malah konsepnya adalah hybrid. Jadi tetap ada yang online-nya. Ini juga ada offline bazarnya tetap jalan. Gitu. Oke. Nah, ini acara baru di Bandung, nanti start bakal ada di mana? Selanjutnya kita akan ada di Jakarta dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, Mas. Tapi kita sambil jalan aja kali ya. Gitu. Oke. Nah, ini kita masuk di hallway-nya Wall of Fates itu sendiri. Jadi di sini banyak dijelasin. Ini kayak bisa dilihat di sini. Daerah Kubiru itu apa sih? Kita sebagai community itu kayak gimana activity-nya. Di sini emang kita pecinta denim kan, gimana kita mendeskripsikan kecintaan kita terhadap denim. Terus kita masuk di sini. Nah, kalau ini lebih ke historicalnya sih WOF itu sendiri gitu. Dari WOF pertama kali tahun 2009. Kebetulan gue ketuanya pertama kali. Terus kita jalan terus 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Terus ini kita masuk lagi 15, 16 sampai yang terakhir itu offline? 2019 yang di Indonesia. Terus di sini bisa dilihat bahwa kita bikin Wall of Fates Live with Denim. Jadi emang ini tema besarnya yaitu Live with Denim. Cuman kita bikin satu turunan lagi namanya adalah si Intimate Experience ini. Intimate Experience gitu. Untuk di tahun ini? Iya. Nah, kenapa ngambil tema Intimate Experience nih? Satu, memang kita bikin kan skalanya memang agak lebih kecil ya, karena kan kondisinya juga, kondisi PPKM dan segala macam. Jadi harapannya sih sebenarnya kita lebih kayak pengen temu kangen aja sih sama teman-teman Wall of Fates yang emang udah 2 tahun kemarin nungguin Wall of Fates gitu. Dan kata-kata experience ini ya kita bisa lihat sendiri dari mulai entrance, kalian udah bisa merasakan experience yang berbeda gitu. Gimana kita bercerita tentang si WOF itu sendiri. Untuk di Wall of Fates 2022 yang di Bandung ini ada lorong denim history nih, Mas. Nah, sebenarnya ini apa tuh? Nah, sebenarnya kalau denim history ini konten yang selalu kita bawa dari tahun ke tahun. Jadi denim history itu kita bagaimana bercerita tentang sejarah si denim itu sendiri sih, dari memang dulu tahun 1800. Lalu kita lihat perkembangannya sampai 1900 menjadi sebuah fashion item yang inspiratif gitu. Kayak ada rebelnya, ada musiknya, ada tokoh-tokoh penting yang emang mereka juga suka pakai denim. Kita masuk ke tahun 2000-an, gimana influence denim
tetap kuat sampai tahun 2000-an gitu. Oke, gitu. Dan sampai saat ini lah ya. Sampai saat udah ini. jadi jeans jadi salah satu fashion item yang wajib dipakai gitu. Oke. Iya. Di sini juga kita punya ini nih, si denim anatomi. Denim anatomi. Jadi emang di sini kita ngejelasin sih sebenarnya denim itu tuh terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Nah, ini kita jelasin ada coin pocket, patch, terus ada belt loop dan lain-lain. Oke. Nah, sejauh ini sebenarnya untuk booth-nya ataupun tenannya yang ada di Wall of Feds 2022 ini ada berapa sih? Yang udah untuk yang di Bandung party? ini kita ada 20 tenan, semuanya lokal brand. Semuanya lokal brand? Lokal brand. Semuanya denim? Enggak juga, ada denim and related juga. Jadi ada yang boots, ada yang kemeja, jaket gitu. Oke. Nah, untuk di Jakarta udah ada yang ikut berapa? Jakarta kita menargetkan ada sekitar 60 tenan yang 60 tenan? Ya. Berarti lebih besar lagi dong? Lebih besar lagi pastinya. Oke. Misalnya sekarang ini kita lagi ada di booth apa sih? Nah, ini sebenarnya kita di area experience-nya itu sendiri gitu kan. Makanya tadi kan namanya intimate experience. Betul. Ini salah satu cara kita mendefinisikan apa sih experience yang bisa didapat di WOF gitu. Salah satunya ada sih live skin printing. Jadi orang di sini bisa langsung bikin merchandise-nya WOF secara sendiri gitu kayak. Mereka cukup beli kaos polos, mereka langsung bisa sablon di sini jadi deh merchandise-nya WOF. Oke, berarti ya pengunjung yang datang ke sini juga bisa bikin kaosnya sendiri bisa, dong? Bisa. Mereka bisa custom sendiri kalau misalnya mereka mau bawa kemeja, mau disablon kemeja polosnya juga bisa gitu sih. Oke. Nah, sebenarnya kan di sini udah banyak banget nih tenan-tenan dan lain sebagainya. Acara ini pun udah 3 hari nih, Mas. Yes. Nah, selama 3 hari ini tuh ada apa aja sih? Di hari pertama kemarin kita ada talks pastinya. Talks kita adain di amphitheater ini di tengah. Jadi di sini kita diskusi lah sama community, sama pembicara-pembicara, sama brand owners. Kita bikin diskusi di sini. Lalu kita juga ada DJ booth di sana. Hari pertama kemarin kita ada DJ. Terus semalam hari Sabtu malam, talks juga pasti ada. Terus kebetulan kita ada kunjungan juga dari Pak Teten Mas Duki dari Kemenkop UKM ya. Dia datang ke sini, kita ada diskusi juga, ada dinner bareng juga sama Pak Teten gitu. Terus malamnya ada hiburan juga dari klub Danluk Racun. Wah, oke. Dan untuk hari yang ketiga ini yang terakhir? Hari yang terakhir pastinya kita tetap ada talks, bazar, sama nanti malam kita ada DJ Iwan Kronik. Wah, oke sih, seru banget sih pastinya ya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman semua yang udah ketinggalan untuk Wall of Feds 2022 yang ada di Bandung, ini bisa datang aja. Next event di bulan Jakarta. apa? Di Jakarta? Di Jakarta, dalam waktu dekat lah di Jakarta. Dalam waktu dekat di Jakarta, so stay tune terus aja di Banda Indung. Terima kasih banget nih Mas. Thank you. Udah jalan-jalan sama kita.